Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janitra Sakantira Maniazura bersama rekan-rekan saya. Halo semua, saya Regina Alicia. Perkenalkan, saya Azara Faiza Kamila. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang definisi dan perkembangan geografi. Definisi geografi. Eratosthenes adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan kata geografi dalam bukunya, yaitu Geographica. Secara etimologi, nama geografi diambil dari dua kata Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan graphian yang artinya tulisan. Terus selanjutnya, perkembangan geografi. Geografi berkembang dari masa ke masa dan dikategorikan menjadi 5 tahap. Dimulai dari geografi klasik, abad pertengahan dan Renaissance, akhir abad 19, awal abad 20, dan yang terakhir adalah mutakhir. Sini saya ingin meneruskan penjelasan dari teman saya. Bangsa Romawi memberi banyak sumbangan pada pemetaan karena mereka banyak menjelajah negeri dan menambah teknik baru. Salah satu tekniknya adalah periplus, deskripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai yang bisa dilihat pelaut di lepas pantai. Selanjutnya, pada abad ini, perkembangan ilmu geografi mengalami kemajuan yang signifikan dengan lahirnya banyak tokoh geografi baru. Di lain sisi, para ilmuwan dari daratan Arab juga melakukan kajian yang komprehensif mengenai ilmu geografi. Hal tersebut dilakukan oleh Ibnu Battuta, Ibnu Khaldun, hingga Al-Idrisi yang membangun warisan geografi klasik dari peradaban Romawi kuno. Baik, saya izin melanjutkan. Di slide kelima ini ada penjelasan tentang geografi akhir abad 19 dan juga 20 beserta tokoh-tokoh yang sudah berperan di abad itu ya. Yang pertama di 19 ada ciri pandangan geografi akhir abad 19 adalah terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Nah, jadi sebagian besar ahli geografi pada periode itu memperdalam geologi dalam penelitian mereka dan studi tentang geografi manusia. Tokoh-tokohnya antara lain bisa dilihat di samping sini ada Friedrich Ratzel, Ferdinand von Richthofen, Richard Hartshorne, Paul Fidel de la Blache, James H. Preston, sama Frank Debenham. Oke, untuk geografi awal abad 20, nah perkembangan geografi ini lebih mengarah ke upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh manusia. Geografi ini berhubungan erat dengan ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif atau yang biasa disebut ilmu komputer dalam penyelidikannya. Nah, tokohnya di sini ada Neil Wrigley, Peter Hackett, sama Emeritus. Oke, kita lanjut ke slide ke-6. Di sini ada penjelasan singkat tentang geografi mutakhir. Apa sih geografi mutakhir itu? Jadi, pada masa ini lebih mengarah pada upaya gimana cara memecahkan masalah-masalah manusia. Dan dia juga mempergunakan statistik dan kuantitatif tadi untuk penelitiannya. Tokohnya antara lain ada Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, Carl Ritter, sama Charles Darwin yang udah sering banget disebut ya. Oke, next slide kita oper ke teman saya. Perkembangan geografi di Indonesia. Geografi di Indonesia sudah dikenal sejak zaman pendudukan Belanda yang dibawa masuk oleh para ilmuwan Belanda yang melakukan studi kajian tentang Hindia Belanda. Istilah geografi dipergunakan adalah Archiekunde, sama seperti yang di negeri Belanda. Pada awalnya perkembangan geografi mengikuti perkembangan ilmuwan geografi di negeri Belanda dan terus semakin pesat sering dengan semakin banyaknya ilmuwan geografi Belanda yang melakukan studi di Indonesia. Penggunaan istilah Archiekunde di sekolah-sekolah Indonesia cukup lama dan berakhir ketika Belanda meninggalkan Indonesia dan digantikan oleh Jepang. Istilah dan pengertian sebenarnya tentang geografi baru dimulai pada tahun 1955 setelah terdapat perguruan tinggi dan kader-kader bangsa Indonesia mengembangkan ilmu tersebut. Setelah diadakan seminar geografi di Semarang pada tahun 1972, diperoleh keseragaman dalam mengisi dan menggunakan geografi sebagai ilmu tata ruang, sedangkan terjemah ilmu bumi lebih tepat untuk kata geologi.